I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Miss Nia Aulianingrum. Hari ini saya akan membawakan materi pemilihan bentuk kepemilikan bisnis yang tepat sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah pengantar bisnis. Langsung saja kita masuk ke materinya. Kepemilikan bisnis yang pertama yaitu kepemilikan perseorangan. Nah, seperti apa sih kepemilikan perseorangan itu? Kepemilikan perseorangan yaitu kita menjadi pemilik tunggal atau sole proprietorship. Dapat membantu kita untuk mendapatkan pinjaman dari kreditor untuk mendanai operasi bisnis kita tanpa melibatkan pihak lain dalam kepemilikan. Artinya, kita sebagai pemilik tunggal itu yang memiliki bisnis tersebut dan juga menjalankannya sendiri. Kepemilikan perseorangan juga memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang keuntungan dari kepemilikan bisnis perseorangan. Apa saja ya? Yang pertama, kita akan menerima seluruh keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis kita. Karena kita menjalankan bisnis ini sendiri, maka kita akan mendapatkan keuntungan penuh tanpa harus berbagi dengan seorang partner bisnis. Yang kedua, organisasi yang mudah untuk dibentuk dan diatur. Maksudnya, kita akan lebih mudah mengelola tim yang kita bentuk karena kita turun tangan langsung dalam menanganinya. Yang ketiga, kita memiliki pengendalian penuh atas bisnis kita sendiri. Karena kepemilikan perseorangan, maka kita memiliki hak penuh untuk mengambil sebuah keputusan dalam usaha kita. Dan yang terakhir yaitu pajak yang lebih rendah daripada bentuk kepemilikan lainnya. Nah, itu merupakan keuntungan daripada kepemilikan bisnis perseorangan. Nah, tentu saja ada kerugiannya. Seperti apa sih kerugiannya? Dan yang pertama yaitu kita harus bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kerugian bisnis kita sendiri. Karena kita tidak memiliki partner, maka selain keuntungan, kita juga harus menanggung kerugian itu sendiri. Kemudian, kita memiliki kewajiban yang tidak terbatas terhadap hutang bisnis kita. Maksudnya di sini, aset pribadi dan aset perusahaan atau bisnis kita itu tidak terpisahkan, sehingga saat tidak bisa melunasi hutang-hutang kita, maka akan dilakukan penyitaan ataupun penjualan dari aset-aset pribadi pemilik itu sendiri. Berikutnya, dana bisnis kita terbatas pada kemampuan keuangan kita. Nah, karena kita mengelola bisnis kita sendiri, maka dana kita pun akan terbatas. Oleh karena itu, untuk kepemilikan bisnis ini lebih cocok untuk bisnis-bisnis kecil. Dan yang terakhir, kita memiliki kemampuan dan keahlian yang terbatas dalam menjalankan bisnis. Next. Karena banyaknya kerugian daripada kepemilikan perseorangan, maka kita juga perlu mengetahui tentang karakteristik kepemilikan perseorangan yang akan berhasil nantinya. Di sini ada beberapa. Yang pertama, tanggung jawab penuh. Nah, kepemilikan perseorangan ini harus bersedia menerima tanggung jawab kinerja perusahaannya secara penuh. Kemudian, tekanan yang lebih besar. Tekanan dari tanggung jawab seperti ini dapat lebih besar daripada tanggung jawab seorang karyawan biasa. Kemudian, memiliki waktu yang fleksibel. Kepemilikan perseorangan juga harus bersedia bekerja dalam waktu yang fleksibel dan di mana saja. Tanggung jawab keberhasilan bisnis. Nah, tanggung jawab keberhasilan bisnis yang mereka jalankan dapat mendorong mereka untuk terus-menerus memonitor perkembangan bisnisnya. Dan yang terakhir, kepemimpinan yang kuat. Mereka harus menunjukkan sikap kepemimpinan yang kuat, kemampuan organisasi yang baik, dan berkomunikasi secara baik dengan para karyawannya. Kepemilikan bisnis yang kedua yaitu kepemilikan persekutuan. Nah, apa sih bedanya persekutuan dan perseorangan? Jadi, persekutuan itu adalah bentuk kepemilikan bisnis yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Artinya, kita akan memiliki partner atau teman dalam membangun bisnis kita itu. Nah, persekutuan juga memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Yang pertama ada keuntungan bisnis persekutuan. Nah, jadi ada beberapa nih keuntungan daripada bisnis persekutuan. Nah, yang pertama, tambahan dana dari mitra bisnis. Nah, salah satu keuntungan nyata dari suatu persekutuan dibandingkan dengan kepemilikan perseorangan itu, yaitu tambahan dana yang kita dapatkan dari sekutu kita ataupun partner kita tersebut. Oleh karena itu, akan lebih banyak uang yang kita gunakan dalam mendanai operasi bisnis kita. Yang kedua yaitu pembagian kerugian dan tanggung jawab. Nah, karena adanya teman atau partner bisnis kita ini,
maka kerugian pun tidak hanya ditanggung oleh satu orang saja, tapi dibagikan kepada seluruh sekutu atau partner kita tersebut. Nah, yang ketiga, spesialisasi lebih banyak dalam bisnis. Lebih banyak orang, maka akan memiliki spesialisasi di bidangnya masing-masing, sehingga akan dapat melayani berbagai macam pelanggan. Selain keuntungan, tentu saja ada kerugian dari bisnis persekutuan juga. Nah, berikut beberapa kerugian dari bisnis persekutuan. Yang pertama, pembagian pengendalian bisnis. Artinya, kita tidak dapat memberikan sebuah keputusan itu dari diri kita sendiri. Kita harus mendiskusikan setiap keputusan bisnis ini dengan partner kita. Yang kedua, setiap pemilik memiliki kewajiban tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap hutang bisnis. Untuk kerugian yang satu ini juga ditanggung dari bisnis persekutuan, sama seperti bisnis perseorangan. Nah, yang terakhir, pembagian keuntungan bisnis. Nah, selain membagi pengendalian bisnis, kita pun membagi keuntungan bisnis kita kepada partner kita itu. Korporasi S dan perusahaan wajib terbatas LLC. Apa sih bedanya kedua bentuk entitas perusahaan ini? Nah, perbedaan yang signifikan yaitu dari Korporasi S itu, para pemilik dari Korporasi S memiliki kewajiban yang terbatas, tetapi mereka dikenakan pajak yang sama jika perusahaan tersebut berbentuk persekutuan. Kerugian dan keuntungannya biasanya langsung diteruskan ke pemegang saham. Sedangkan perusahaan wajib terbatas LLC umumnya melindungi harta pribadi seseorang sekutu dari kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian dari sekutu-sekutunya yang lain di dalam perusahaan. Bentuk kepemilikan bisnis yang ketiga yaitu ada perseroan terbatas atau PT. Nah, apa sih PT ini? Perseroan terbatas atau corporation merupakan bentuk ketiga dari kepemilikan bisnis yang menjadikan suatu entitas yang tercatat di sebuah negara bagian dan membayarkan pajak secara hukum dapat dibedakan dari para pemiliknya. Nah, yang membedakan perseroan terbatas ini dengan perseorangan dan persekutuan yaitu adanya saham dan para pemegang saham yang memegang saham tersebut. Nah, perseroan terbatas ini juga dibagi menjadi dua, ada perseroan terbuka dan ada perseroan tertutup. Perseroan tertutup. Perseroan ini kebanyakan dari perseroan terbatas kecil dengan arti kepemilikan ini dibatasi hanya untuk sekelompok kecil investor saja. Nah, sedangkan perseroan terbuka ini kebanyakan dari perseroan yang terbatas besar dengan artian saham mereka dapat dengan mudah dibeli atau dijual oleh para investornya. Nah, ada juga keuntungan dan kerugian dari perseroan terbatas ini. Keuntungan dari perseroan terbatas diantaranya yaitu kewajiban yang terbatas, akses ke pendanaan, perpindahan kepemilikan. Sedangkan kerugian dari perseroan terbatas sendiri yaitu biaya organisasinya tinggi, pengungkapan keuangan, masalah perwakilan, serta pajak yang tinggi juga. Seperti yang disinggung sebelumnya tentang pemegang saham ini berarti mereka menginvestasikan dana mereka terhadap perusahaan kita. Nah, dari manakah mereka memperoleh penghasilan tersebut? Yaitu ada dua. Yang pertama, mereka dapat menghasilkan dividen dari perusahaan yang merupakan bagian dari keuntungan selama 3 bulan terakhir perusahaan ini. Yang kedua, saham mereka yang mereka miliki dapat mengalami peningkatan nilai sehingga mereka pun mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Yang keempat yaitu pengaruh kepemilikan terhadap pengembalian dan resiko. Yang pertama ada pengembalian investasi. Ketika sebuah perusahaan menghasilkan laba, maka perusahaan akan membayarkan sebagiannya ke kantor pajak sebagai pajak penghasilan. Nah, sisa laba menunjukkan pengembalian dalam satuan mata uang kepada para pemilik bisnis. Setelah itu, laba setelah pajak disesuaikan dengan ekuitas perusahaan dengan menghitung pengembalian atas ekuitas ROE yang merupakan proporsi laba terhadap ekuitas. Untuk menghitung ROI, rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Contoh, jika pemegang saham menginvestasikan $1 juta dalam sebuah perusahaan dan laba setelah pajak tahun lalu adalah $150.000, maka pengembalian ROI-nya yaitu $150.000 dibagi dengan $1 juta menghasilkan 0,15 atau 15%. Selanjutnya, dampak kepemilikan terhadap resiko. Resiko dari sebuah perusahaan mewakili tingkat ketidakpastian akan laba perusahaan di masa mendatang, yang mencerminkan ketidakpastian pengembalian bagi para pemiliknya.
Kepemilikan perseorangan cenderung berupa bisnis kecil dengan dana yang terbatas sehingga lebih umum beresiko daripada bisnis-bisnis besar seperti persekutuan dan perseroan terbatas. Contoh, jika perseorangan memiliki pendapatan tahunan sebesar $200.000 dan pengeluaran $300.000, maka perusahaan tersebut membutuhkan ekuitas $100.000 untuk menutupi kerugiannya. Jika ternyata perusahaan hanya memiliki $60.000, maka kerugian tersebut tidak akan tertutupi. Berikutnya ada memperoleh kepemilikan atas bisnis yang sudah berjalan. Nah, selain kita membentuk perusahaan kita sendiri, kita dapat mengambil alih bisnis yang sudah berjalan. Nah, ada beberapa cara untuk memperoleh bisnis yang sudah berjalan. Yang pertama, mengambil alih kepemilikan sebuah bisnis keluarga. Nah, dalam bisnis ini, jika sebelumnya cukup berhasil, maka pemilik baru hanya perlu memastikan operasi yang ada tetap berjalan dengan efisien. Sebaliknya, jika perusahaan tidak berjalan lancar, maka pemilik baru harus mengatur ulang manajemen perusahaannya. Yang kedua, membeli bisnis yang sudah berjalan. Jika seseorang akan membeli bisnis yang sudah berjalan, maka dia harus bisa mempertimbangkan apakah bisnis ini akan berjalan lancar di kemudian hari, apakah dia memiliki cukup keahlian dalam menjalankan bisnis tersebut, atau minimal mengawasi manajer dengan baik. Yang ketiga ada waralaba. Nah, apa sih waralaba ini? Waralaba adalah kesepakatan di mana pemilik suatu bisnis yang disebut pewaralaba memperkenalkan pihak lain atau terwaralaba menggunakan merek dagang, nama dagang, atau hak cipta dengan syarat-syarat tertentu. Nah, waralaba-waralaba ini tentu sudah banyak di Indonesia dan bertebaran di mana-mana. Nah, salah satu yang paling terkenal yaitu Pizza Hut, McDonald's, dan lain sebagainya. Nah, waralaba juga memiliki keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya yang pertama, gaya manajemen yang telah teruji. Waralaba mencari panduan dari franchisor di bidang produksi dan manajemen. Nah, yang kedua, pengakuan nama kebanyakan waralaba telah dikenal karena iklan dari franchisornya. Jadi, terwaralaba itu tidak perlu lagi untuk mengeluarkan uang dalam membuat iklan. Kemudian dukungan keuangan atau finansial. Selain keuntungan, waralaba juga memiliki kerugian. Nah, ada beberapa kerugian dari waralaba. Yang pertama, kita harus berbagi keuntungan. Sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh franchisor, franchisee harus membagi keuntungannya dengan franchisornya. Yang kedua, kurangnya pengendalian. Franchisee harus mematuhi panduan-panduan yang berhubungan dengan produksi dan penentuan harga pokok. Yeay, kita sudah sampai di akhir nih. Dari apa yang saya sampaikan tadi, saya akan menarik kesimpulan. Yang pertama, kita itu harus memilih dengan bijak. Mempertimbangkan setiap bentuk kepemilikan bisnis adalah hal penting dalam membangun bisnis yang sukses. Kita juga harus menganalisa keuangan. Kita harus mempertimbangkan kondisi finansial kita sendiri dalam memilih bentuk kepemilikan bisnis yang paling cocok untuk kita. Dan yang terakhir, tujuan bisnis. Kita harus menentukan tujuan bisnis kita yang bentuk kepemilikannya itu dapat sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.